Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Sejarah telah mencatat dengan tinta tebalnya bahwa yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara adalah Wali Songo. Catat, bukan Khabib loh. Nah, ini salah satu bukti bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah Wali Songo, adanya peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh para Wali Songo yang bisa kita nikmati hari ini. Apa itu? Ada 5 masjid yang didirikan oleh para Wali Songo yang sampai detik ini masih kokoh berdiri. Nah, ini salah satu bukti real bahwa yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara adalah Khabib. Wali Songo, bukan Khabib. Ada 5 masjid yang didirikan oleh Wali Songo yang sampai detik ini masih kokoh berdiri. Apa saja 5 masjid tersebut, saudara-saudaraku? Wali Songo merupakan sebutan para mubalek atau orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beberapa di antaranya membangun masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial dalam perjalanan dakwahnya. Lalu masjid mana saja yang didirikan oleh Wali Songo sebagai salah satu sarana dakwah? Berikut adalah informasinya. Masjid yang dibangun oleh Wali Songo. Proses islamisasi yang dilakukan Wali Songo erat hubungannya dengan masjid dan pesantren-pesantren. Masjid-masjid yang mereka bangun tidak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan simbol spiritual dan kebudayaan Islam di Nusantara. Berikut adalah beberapa nama masjid yang didirikan oleh Wali Songo. Yang pertama adalah Masjid Sunan Bonang. Sunan Bonang punya nama kecil Raden Maktum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila atau Dyah Siti Manila binti Aryateja. Asti Musman dalam bukunya yang berjudul Sunan Bonang, Wali Keramat, menuliskan bahwa Masjid Sunan Bonang dibuat oleh Sunan Bonang sebagai tempat untuk berdakwah. Lokasinya ada di Jalan Sunan Bonang, Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Makam Sunan Bonang ada sekitar 50 meter dari masjid ini. Masjid Sunan Bonang ini telah mengalami 2 kali renovasi, karena yakni pada tahun 2013 dan 2016. Karena masjid lama atau yang asli tidak bisa menampung jamaah dalam jumlah yang besar, maka dibuatlah bangunan masjid baru berdampingan dengan bangunan masjid aslinya. Meski begitu, bangunan lama Masjid Sunan Bonang masih dipertahankan dengan menata kembali batu bata yang digunakan pada masjid aslinya. Hanya saja temboknya ditutup dengan keramik. Satu-satunya bagian bangunan yang masih asli adalah 4 tiang penyangga bangunan yang ada di tengah ruangan. Warna kemerahan dipadu dengan ornamen warna emas merupakan dominasi warna masjid ini. Yang kedua adalah Masjid Agung Demak. Wali Songo yang mendirikan Masjid Agung Demak adalah Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said. Lokasinya ada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara oleh Ustadz Rizem Al-Zid, salam sejarahnya, Masjid Agung Demak didirikan atas dan pimpinan para wali pada sekitar abad ke-15.
Masjid Agung Demak adalah Masjid Agung Kerajaan Demak Bintoro. Selain sebagai masjid kerajaan pada zamannya, masjid ini juga difungsikan sebagai masjid jamek karena letaknya berada di sebelah barat alun-alun. Menurut buku sejarah Wali Songo karya Zulham Farabi dan buku Pintar seri junior karya Muhammad Iwan Gayo, Masjid Agung Demak didirikan oleh Wali Songo pada 1477 Masehi. Namun, pendapat populer lain juga ada yang menyebut tahun 1401 Saka. Sunan Kalijogo juga dijuluki Syekh Malaya. Beliau sempat mempelajari dari Sunan Bonang. Yang ketiga adalah Masjid Agung Sunan Ampel. Masjid ini didirikan oleh Sunan Ampel yang bernama asli Raden Rahmat bersama para santrinya sekitar tahun 1421 Masehi. Letaknya ada di Kelurahan Ampel, Pabean, Cantikan, Surabaya, Jawa Timur. Mengutip buku bertajuk Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia oleh Abdul Bakir Zen, luas bangunan masjid ini berukuran 46,80 kali 44,20 meter. Di dalamnya ada 4 tiang utama dari kayu jati yang masing-masing berukuran 17 kali 0,4 kali 0,4 meter tanpa sambungan. Keempat tiang itu menyangga atap yang bersusun 3 yang menandakan ciri khas arsitektur masjid di Jawa, di mana mengandung arti Islam, iman, dan ihsan. Menara di Masjid Agung Sunan Ampel juga menjadi salah satu ikon masjid ini. Sampai saat ini Masjid Agung Sunan Ampel masih dikunjungi oleh umat Islam sebagai destinasi wisata religi. Dikelilingi perkampungan penduduk yang padat dengan aneka usaha. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481. Beliau dimakamkan di sebelah kanan Masjid Ampel. Yang keempat, Masjid Sunan Giri. Dalam buku Wali Songo, sebuah biografi karya Asti Musman, disebutkan bahwa Sunan Giri mendirikan masjid ini di atas bukit bernama Kedaton Sidomukti. Tapi cucu ketiga Sunan Giri memindahkan Masjid Sunan Giri ke makam Sunan Giri pada 1544 Masehi. Masjid Sunan Giri beralamat di Jalan Sunan Giri, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Adapun ciri-ciri dari Masjid Sunan Giri diantaranya adalah pintu gapura masjid yang seperti candi Bentar, ornamen dengan gaya Majapahit, hingga pintu masuk ruang haram pria yang mirip padu aksara dengan hiasan huruf Arab di sekeliling atas pintu. Masjid ini sempat mengalami kerusakan akibat gempa pada 1950 sehingga sempat mengalami perbaikan. Sunan Giri yang memiliki nama asli Raden Ainul Yakin merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak Sunan Giri, juga dikenal dengan nama Raden Paku. Yang kelima adalah Masjid Menara Kudus. Masjid Al-Aqsa Menara Kudus atau disebut juga Masjid Menara Kudus didirikan oleh Sunan Kudus yang nama aslinya Ja'far Shodiq pada 1549 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, saudara kandung Sunan Ampel. Awalnya nama masjid ini Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar. Al-Manar sendiri artinya menara. Nama Masjid Menara Kudus diambil dari pendirinya yakni Sunan Kudus. Pasalnya masjid ini sangat terkenal sehingga daerahnya pun disebut Kudus. Kudus berarti suci. Masjid peninggalan bersejarah Sunan Kudus memiliki banyak keunikan. Salah satunya yaitu ada akulturasi budaya dalam arsitekturnya.
Masjid Menara Kudus menjadi salah satu bukti perjumpaan kebudayaan Islam dan Hindu. Hal ini bisa dilihat dari berupa bangunan yang unik dan berarsitektur seni tinggi. Ada yang menonjolkan sarana ibadah yang sakral, yaitu masjid, dan di sisi lain terdapat candi yang bergaya ornamen Hindu yang digunakan sebagai menara masjid. Masjid-masjid yang dibangun oleh Wali Songo jadi warisan sejarah dan juga simbol perjuangan mereka menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Keberadaannya terus dijaga dan menjadi wisata sejarah religi yang diharapkan mampu untuk mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai agama. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.